Oke, siap. Oke Pak Dino, dimulai dong Pak Dino. Lihat sana. Oh, saya jadi MC. Kan pindah tempat sekarang. Bapak yang MC berarti kalau duduk di situ. Nama programnya? Programnya adalah operasi. Obrolan pakar mengedukasi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program operasi obrolan bersama pakar mengedukasi. Bersama saya host yang tidak terkenal tapi terkenal di dalam aja. Itu pun klaim sendiri. Kita kembali dengan program yang menghadirkan tokoh-tokoh seputar yang paham tentang ahli edukasi maupun kesehatan maupun hal-hal lain yang bersifat berprestasi atau pengabdian masyarakat dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh dalam dunia farmasi industri yang datang jauh-jauh dari pulau seberang hanya untuk podcast ini. Luar biasa ya. Tapi udah hidup di sini bertahun-tahun karena menikah dan berkeluarga di sini. Baik, selamat datang untuk Ibu Anissa. Halo, selamat datang Pak Dino. Ya, perkenalkan ini Ibu Anissa Septiani, sarjana farmasi. Beliau adalah salah satu ahli. Karena kan pakar ahli. Jadi harus disebutkan pakarnya di bidang farmasi. Yang hari ini akan membagikan kisah-kisahnya seputar dunia farmasi, pekerjaan di bidang industri, baik sebagai karyawan yang bagian pergudangan atau macam-macam. Mungkin tahunya kan kita farmasi cuma obat gitu ya, atau mungkin yang ada di apotek atau yang didistribusikan, tapi ternyata aliran distribusinya itu bisa sejauh mana gitu. Nah, hari ini akan kita kupas. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Septiani, sarjana farmasi. Harus disebutkan kan? Karena ini pakar. Boleh. Ya. Biar nanti penontonnya kan apa ini siap dari mana nih gitu kan. Betul. Dan sesuai dengan yang sudah dibahas dengan Pak Aldino di awal itu, saya itu bekerja di dunia farmasi industri. Oke. Ya, di farmasi industri di Kota Bandung. Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ini ya. Betul sekali. Dulu saya sempat bekerja 2 tahun Pak Aldino di pekerjaan di industri farmasi. 2 tahun di Sanbe Pharma namanya, 2 tahun lagi di PT Lukas Jaya. Kalau sekarang namanya Papros. Sudah makan asam garam. Asam garam kehidupan. Betul ya. sekali. Padahal masih muda kayaknya. Maksudnya kelihatannya masih muda tapi pengalamannya sudah kemana-mana ini. Kemana-mana. Iya. Kapannya kemana-mana nih. Baik, luar biasa ya. Ada berapa industri atau berapa tempat tadi pekerjaan, ada 3 atau 4 tadi. Jadi luar biasa pengalamannya akan dibagikan pada hari ini. Mungkin pertanyaan pertama nih, misalkan nih, di dalam farmasi itu sebenarnya ada berapa sub bidang sih? Farmasi kan taunya tentang obat gitu aja kan. Ada apa aja sih misalkan nanti di pekerjaan itu ada farmasi yang mana gitu. Kira-kira ada apa aja sih kira di farmasi itu? Kalau misalnya pengetahuannya farmasi tentang obat sudah betul, ya. Memang farmasi itu pasti identik dengan obat. Yeah. Cuman mungkin ada yang bagian di pelayanan farmasi, ada yang farmasi industri ya. Gitu. Kalau di beberapa kampus besar itu sekarang sudah nggak sekarang sih, ada salah satu kampus dari zaman dulu, nggak tahu saya tepatnya tahun berapa, tapi mereka sudah membagi, ada farmasi industri, ada pelayanan farmasi gitu. Kalau yang pelayanan farmasi sudah pasti ya, ruang lingkup pekerjaannya tuh di puskesmas, ya kan, apotek, di klinik, di rumah sakit, pasti yang berhubungan dengan pelayanan. Gitu kan. Kalau misalnya yang farmasi industri itu ya kami fokusnya ke industri. Meskipun di tempat saya kuliah itu saya tidak dijuruskan misalnya ini farmasi industri atau ini pelayanan farmasi, enggak. Jadi kalau istilahnya itu umum aja, farmasi umum, tapi gitu kan kami bisa masuk ke pelayanan, ke farmasi industri, gitu. Cuman mungkin terkait ilmunya ya, kan kalau misalnya dikhususkan itu pasti kan ilmunya sudah pasti
Kalau yang bagian pelayanan ya dia mendalami di pelayanan gitu kan. Kalau yang di bagian industri dia mendalami industri gitu kan. Saya pun tidak begitu mendalami industri. Cuman karena ruang lingkup kampus saya itu berada di wilayah industri, ya kan, jadi berarti tempat di mana kita kerja juga mempengaruhi gitu kan ya. Industri ada gitu kan, pelayanan juga ada. Jadi ya kami bisa masuk di dua-duanya karena memang tempat kami tinggal dulu tuh ya lingkupnya ada semua gitu. Selain itu juga pasti kepepet ya, kalau udah lulus kan yang penting kerja. Yang penting maksudnya yang ada di situ apa, ya udah daripada nyari yang cocok pasti gitu. Kayak gitu kan. Iya, kalau saya itu memang lebih menyukai dunia industri. Industri memang. Ya. Passion saya di industri. Jadi setelah saya lulus itu kan orang pasti melamar kerja tuh. Saya nggak melamar ke pelayanan, tapi saya langsung melamar ke industri. Gitu. Karena pas dari saya SMK, saya juga SMK farmasi ya. Kalau dulu tuh SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Dulu di SMF pun saya tuh tertarik dengan kimia. Padahal sebelum masuk farmasi itu, saya tuh masuk ke 2 sekolah, kimia analisis dan farmasi. Kalau orang bilang kan kenapa nggak masuk kimia analisis juga, gitu kan? Tapi saya berpikirnya gini, kalau saya masuk ke dalam dunia kimia analisis, saya nggak akan paham terkait farmasi. Tapi kalau saya masuk ke farmasi, saya punya ilmu farmasinya, tapi saya juga punya ilmu kimianya. Karena memang saya dari awal tertarik dengan farmasi. Nah, setelah saya masuk farmasi, itu kimia, dan pasti kalau industri itu identik dengan kimia ya. Kimia. Nah, dari situ ketertarikan saya bekerja di industri. Kok ada ya orang tertarik dengan dunia kimia yang rumit itu? Ada ya? Tertarik itu kan yang simple, yang gampang. Justru saya mempelajari kimia itu dari yang simple. Dari yang simple. Gini, misalnya ya kita lagi duduk. Kok bisa ya orang bikin meja? Gitu kan? Tukang. Nah, kan tukang terus muatan kayak gini. Senyawa, unsur yang membentuk meja. Kok bisa dia padat seperti itu? Misalnya dari tadinya kayu nih ya, kok bisa sih? Misalnya ya contoh, batang kayu itu kan awalnya tuh ya lembek aja, kok kenapa semakin lama dia semakin kuat, semakin besar? Kok bisa? Kan berarti kan ada zat kimia yang bekerja di situ. Itu dari hal-hal kecil. Terus contoh lagi, air hujan. Kok bisa ya air hujan itu rasanya kayak gitu? Maksudnya tuh gitu kan? Coba rasa air hujan apa? Nggak sempet sih. Yang penting kalau ada hujan minggir atau segera pulang. Apalagi kita di sini nggak sampai gini nggak sampai. Ya, tapi kan ada yang menetes ke sini. Coba kalau misalnya gitu, ini kan kita di Balikpapan ini lingkungan laut ya. Kenapa air hujannya nggak asin? Asin gitu ya? Nggak asin. Nggak asin ya. Padahal dekat laut. Gitu kan. Nah itu dari hal-hal sekecil itu belajar kimia. Gitu kan. Terus contoh misalnya kulit, kok bisa dia kepanasan jadi hitam? Gitu kan, berarti ada unsur yang kerja di situ gitu kan, ada proses yang kerja di situ. Gitu. Dari hal-hal kecil, misalnya kalau orang kok bisa dari kimia yang rumit, nah malah saya tuh bukan belajar dari yang rumit. Mungkin kalau ditanya kimia yang rumit ya, kimia yang rumit saya juga pasti tapi saya belajar kimia itu dari hal-hal kecil. Gitu. Rasa ingin tahunya tinggi berarti. Dari yang sederhana tapi dikulik-kulik tuh. Kenapa kok bisa gitu? Iya, kok bisa seperti itu? Gitu. Sampai akhirnya memutuskan bidang itu ya, menekuni bidang itu ya dari SMK ya. SMK farmasi. Berarti mungkin kalau sekarang ini SMK kesehatan jurusan farmasi, kalau dulu SMK farmasi gitu kan. Dan akhirnya terus sampai akhirnya memutuskan di dunia industri. Gitu, lebih memilih di industri gitu kan. Terus kira-kira suka dukanya apa nih di dunia industri? Apakah maksudnya sukanya misalkan enak tiap hari barang-barang semakin rasa ingin tahu saya terpenuhi misalkan, atau mungkin dukanya kalau tiba-tiba kena cairan kimia misalkan seperti itu. Contohnya misalkan kulit saya jadi mengelupas atau apa, kira-kira apa di industri ini? Kebetulan kalau suka duka dulu ya, saya itu kan di industri itu di 2 perusahaan. Yang pertama di Sanbe Pharma, yang kedua di Lucas Jaya. Di Sanbe Pharma itu saya bagian quality assurance.
Jadi kalau saya jelaskan sedikit ya. Kalau di industri itu ada beberapa bagian. Bagiannya itu ada quality control, quality assurance, ada produksi. Ada PPIC. PPIC itu dia jadi semacam dia tuh yang merencanakan dari mulai produksi sampai ke pemasaran, gitu kan. Ada juga bagian kalau misalnya ada namanya tuh quality control, dia yang mengontrol semua proses, yang dia yang melakukan analisis. Kalau quality assurance itu polisinya di perusahaan. Jadi obat nggak boleh keluar kalau belum dirilis oleh quality assurance. Ya, dan ada yang bagian produksi. Nah kebetulan di situ saya bagian quality assurance. Jadi semua dokumentasi terkait produksi obat, yaitu saya yang cek dokumen fisiknya dari mulai dia perencanaan sampai dia sudah masuk ke gudang obat. Dia tidak akan boleh dilepas sebelum ada tanda rilis dari manajer quality assurance. Gitu. Orang penting ya berarti. Nggak boleh rilis obatnya, harus melalui tanda tangannya. Karena kan dokumen tuh banyak ya, kayak misalnya dokumen dari bagian gudang bahan baku, ada dokumennya. Bagian quality control, quality control tuh ada dokumennya, misalnya kan yang bagian analisnya tuh, analis tanaman kimianya kan itu kerja. Kalau misalnya sebenarnya tuh kalau kimianya tuh, kalau benar-benar ingin belajar kimianya di industri itu di bagian quality controlnya. Karena mereka di sana yang menganalisa dari mulai bahan baku sampai obat itu jadi. Kandungannya ya. Betul. Semikrobiologinya pun mereka cek. Waduh. Gitu, itu di bagian quality control. Itu ada dokumennya. Jadi quality control juga punya dokumen. Apa hasil analisa mereka, saya cek. Nah, terus misalnya tahu benarnya dari mana, saya juga punya standarnya. Jadi saya samakan dengan standarnya. Ini segini, ini. Kalau misalnya contoh kan laporan tuh ada dua, ada kimia dan mikrobiologi. Kalau dari dua itu misalnya sudah masuk, sudah oke, boleh barang keluar. Kalau itu belum oke, perbaiki dulu kenapa datanya. Bisa sampai ke pengujian ulang, bisa. Sampai menemukan hasil yang bagus. Gitu. Itu tiap hari kayak gitu terus. Setiap hari kayak gitu. Kalau di bagian quality assurance. Quality assurance ya. Ya, ternyata. Nah, ini sharing pengalaman ya. Kalau berarti kan kalau quality assurance itu ya saya duduk di kursi bersama dokumen. Dokumen ini gitu terus kan. Dan ternyata gini, saya merasa kok saya bosan. Nah, kan? Karena apa, mungkin ya setelah ini saya menyimpulkan setelah saya pindah ke tempat kerja kedua, karena ternyata mungkin saya ini orang lapangan. Suka keluar. Nah, setelah saya di kantor. Walaupun di kantor, walaupun misalnya di kantor, tapi bukan berarti duduk di depan layar komputer gitu kan. Tapi setelah coba nih cari pengalaman lain gitu kan, keluar dari zona nyaman. Saya keluar, pindah ke PT Lukas, dan di sana saya di bagian produksi. Produksi memang tetap kerja di dalam lingkungan industri, tapi kan dia mobile kerjanya. Cek sebelah sana, cek sebelah sini, kerjakan sebelah sini, lalu balik lagi gitu. Dan saya mulai menemukan dunia saya di situ. Gitu. Bukan berarti yang sebelumnya saya tidak menjiwai, hanya mungkin tipe saya bukan orang yang kantoran, tapi harus di lapangan. Gitu. Ini pengalaman loh di sini. Baru dicapai di tempat kedua ya? Apa tadi di? Ya, di tempat kedua itu kan kerjanya mobile ya. Mobile. Namanya tempat produksi itu mungkin bisa dari ujung sana sampai ujung sana, itu tuh tempat produksi semua. Oh iya, luas kan? Dan terus tiap hari. Nah, dan bagiannya kan beda-beda tuh. Bagiannya beda-beda, terus ketemu banyak orang. Meskipun di QA pun di quality assurance bertemu banyak orang, tapi hanya orang-orang tertentu, gitu kan? Kalau di situ kan mungkin lebih banyak berbaur dengan orang, gitu kan? Karena kan operator itu satu kali jalan itu bisa sampai ratusan orang, 100 orang lebih, dan itu yang kita kontrol. Gitu. Kalau ditanya tekanan kerjanya, sudah jelas di produksi
produksi. Oh, lebih besar ya. Lebih ya besar karena kan produksi. lebih mobile, lebih ketemu banyak orang, lebih banyak yang diurusi lah ya. Yang kedua kayaknya lebih apa, tapi lebih seru ya, lebih menantang di yang kedua. Mungkin karena ritme kerja atau pekerjaannya berbeda-beda, terus masalah yang ditemukannya pun berbeda-beda. Lebih gak monoton dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kan mungkin laporan ini ya selesaikannya begini, laporan ini ya sudah ketemu gitu jalannya. Kalau ini kan kalau diproduksi itu kan kita berhubungannya dengan manusia langsung kan? Jadi orang itu kan per kepala tuh beda-beda tuh, kepala ini gimana kan? Ya nggak sama semua pembahasannya kayak gitu toh, ya kan? Ya kan, jadi ya lebih banyak menemukan tantangan, bukan berarti suka ditantang ya. Bukan nanti dikasih cobaan terus, ditantang terus. Nanti suruh kunjungi semua pabrik industri yang kan? Di luar kota, yang di mana-mana. Remuk. Oke, jadi ternyata di industri itu bayangan saya gini, karena kenapa saya memutuskan jadi guru? Karena setiap hari saya akan ketemu manusia, murid, anak-anak, saya siswa gitu kan. Tapi saya kan juga dari murni, bukan dari pendidikan, yang mana sebenarnya arahnya juga ke pabrik atau industri gitu kan, biologi. Mungkin tadi sedikit banyak itu ada teman-teman saya juga yang dari quality assurance atau dari quality control, QC gitu ya, semacam itu. Cuma akan saya bayangin juga kalau jadi kayak gitu, bayangannya ya ketemu ya seperti tadi gitu kan, entah ketemu mesin-mesin, entah ketemu dokumen-dokumen, ketemu mikrobiologi, ya itu yang agak saya hindari. Orang biologi tapi ya mikrobiologi itu beda ya, karena dia sangat-sangat detail. Walaupun kalau mendalami ya bakal benar-benar seru sih, kayak tadi misalkan aku akhirnya bisa menemukan meja ini asalnya dari bahan kayu itu dari pohon itu terdiri atas unsur bla 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 sampai dasarnya adalah itu, dan bisa jadi apa saja, mungkin seperti itu ya. Jadi selama ini berarti menikmati pekerjaannya. Sangat menikmati ya. Dan menikmati sebagai lulusan farmasi industri gitu ya, jadi passion, sesuai passionnya. Karena penting nih, mungkin penontonnya kan kebanyakan anak-anak, mungkin anak sekolah yang nonton ini kebanyakan masih galau, gitu. Maksudnya kayak udah masuk SMK pun atau udah menentukan di kejuruan, itu masih loh kok gini ya, loh kok nggak sesuai lah. Itu kira-kira bagaimana itu anak-anak seusia sekarang ini untuk membangun passionnya atau menemukan lah, kira-kira seperti apa Bu kira-kira? Sebenarnya ya, kalau gini, kalian itu satu langkah lebih beruntung. Misalnya untuk anak-anak yang SMK. Karena kalau saya itu misalnya gini, apa yang menjadi cita-cita kita itu atau apa yang akan kita jalani itu harus sesuai dengan minat kita. Ya, berarti kalau dia sudah memilih SMK, kan sesuai jurusannya, misalnya dia farmasi, asisten keperawatan atau TLM, berarti dia sudah memilih sesuai dengan minatnya. Gitu kan? Sesuai dong. Berarti di awal minatnya dia sudah dapat nih, apa minatnya. Berarti dia ingin jadi seorang farmasi, atau dia ingin jadi perawat, atau dia ingin jadi analis. Gitu kan? Sudah ada tujuannya. Ya kan, minat sudah ada, tujuan sudah ada, tinggal ada target, terus ada dia punya langkah-langkah untuk mencapai target itu tuh apa, gitu kan. Kalau saya kan misalnya saya ingin jadi seorang farmasi, saya sudah betul nih, saya sekolah di farmasi SMK, gitu kan, saya sudah merasa saya satu langkah lebih maju, gitu kan, karena tujuan saya seorang farmasi, gitu kan. Saya sudah di SMK-nya sudah farmasi, tinggal langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu berarti kan apa? Belajar. Terus tentukan target tadi, ya kan? Ingin jadi seperti apa, gitu kan? Terus apa tujuannya, gitu kan? Untuk mencapai itu kan harus ada tujuan kan? Gitu. Jadi sebenarnya anak-anak sekarang ini lebih beruntung ya kalau udah anak. Soalnya apalagi anak SMK. Iya loh, saya SMA loh. Waktu SMA sudah tahu nggak tujuannya apa? Belum. Waktu SMA itu sekolah aja, maksudnya kayak ya udahlah. Itu maksud saya. Paling masuk IPA, gitu. Masuk IPA pun masih luas. IPA pun luas banget. Ya kan? Belum tahu arahnya tuh apa. Mana ini waktu itu saya bingung. Nah, kalau sudah SMK tuh dia sudah terarah. Iya, sudah enak ya sebenarnya. Misalnya, tapi walaupun misalnya gini, nanti ada yang farmasi yang ternyata dia jadi dokter
Oke, kira-kira sudah masih bidang kesehatan. Masih kesehatan. Masih. Sudah terarah ke kesehatan. Ke kesehatan, gitu. Terus misalnya ya, dia tadinya farmasi, terus dia ngambil akuntansi kuliahnya. Misalnya. Masih terarah, karena di kesehatan pun contoh puskesmas butuh orang akuntansi. Tapi setidaknya dia sudah tahu dunianya. Ternyata di kesehatan pun seperti ini, di rumah sakit ada orang akuntansi, ada. Ada orang marketing. Ada jurusan marketingnya kan. Ada orang perpajakan, orang apa hukum. Iya. Ada di rumah sakit. Dia sudah tahu dunianya, dunia kerja tuh seperti ini loh. Kan dia PKL tuh, misalnya kita PKL di anak farmasi. Dia melihat dong, ternyata di dunia kerja ini seperti ini. Iya. Dia ketemu dengan orang, Mbak lulusan apa? Akuntansi. Ternyata nggak cuma rumah sakit tapi dia sudah terarah. Gitu. Ataupun kalaupun nggak jadi seorang yang misalnya jurusannya di farmasi, tapi dia bisa tetap memilih bekerja di dunia kesehatan. Oke, berarti iya sebenarnya saya mikirnya itu SMK ini enak, kalian ini udah dikasih bekal misalkan. Menurut saya juga yang paling membuat poinnya itu berbobot tuh, kalau saya dulu kebanyakan teori atau sekedar ceramah guru atau sekedar ya tugas yang sedangkan SMK apalagi ini kan oke lah teori tapi praktek dan skillnya ini apalagi kan di kurikulum Merdeka ini nih, anak-anak itu praktek itu ada TEPA kan, teaching factory. Itu benar-benar. Jadi selain baru tahu saya TEPA, teaching factory ya. Selain belajar gitu, mereka tuh dituntut juga berwirausaha ya dong. Entrepreneurnya ada di situ. Benar. Ya kan, jadi nggak cuman ya kamu kalaupun nggak mau kerja di orang, kamu bisa kerja sendiri. Jadi bosnya. Kamu ciptakan usaha sendiri. Ciptakan lapangan kerja. Sendiri. Benar. Gitu kan. Jadi ya sedetail itu SMK tuh memberikan pelajaran ya kan untuk anak-anak. Gimana sih harusnya jadi entrepreneur itu gimana? Kan kita SMK ada pelajaran kewirausahaan. Ya kan? Ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ya kan? Jadi berarti memang SMK atau sekarang ini tuh kayak arahnya itu malah kayak lebih pilihannya itu ada 3 misalnya dia melanjutkan lagi pendidikan, bekerja atau tadi menjadi terakhir yang menjadi wirausaha atau bosnya sendiri gitu kan. Karena skillnya ada. Dibekali gitu kan. Terus skill di dunia kesehatan ada dan berwirausaha di bidang kesehatan pun bisa gitu ya. Jadi setidaknya dia tuh dasarnya tuh sudah punya gitu. Ada dasarnya. Ya kan malah di tahun-tahun saya tuh kan saya anak SMK. Iya, tahun-tahun dulu kan. Pasti orang tuh gini kalau mau kerja nih pasti dilihat dulu, pasti yang diambil tuh lulusan SMK. Iya. Ya, karena dia sudah punya setidaknya skill dasarnya tuh ada. Ya kan, ada skill dasarnya. Iya. Gitu. Karena ya itu tadi ada PKL. Karena saya SMA nggak ada PKL. Nggak ada PKL. Di kelas terus. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka ini PKL minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. 1 semester kan berarti? Iya. Dari 1 semester. Nggak ketemu jadinya. Nggak ketemu guru. Sedih saya. Sebagai guru sedih. Ngajar siapa ini? 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi dia dapat pengalaman di luar, ya kan di tempat misalnya di dunia industri kita ini kan kalau idukanya yang dengan kesehatan itu kan ada rumah sakit, apotek, klinik, puskesmas, gitu kan. Lab. Di lab juga bisa gitu kan, ya luas sekali nanti mereka cari pengalaman di sana gitu kan. Dan kalau beruntung ya atau mungkin mereka itu sangat bagus bisa direkrut ya kalau mas atau kayak ditandai nanti kalau terus kesini aja gitu. Bahkan sekarang kan contoh nih SMK Kesehatan Airlangga sudah ber-MOU dengan senior rukun senior living. Iya. Jadi beasiswanya boleh nggak Bu kalau misalnya PKL di sana di Bogor boleh dong. Karena kami sudah kerjasama di sana. Ya kan terkait caregivernya ya. Bu saya ingin punya pengalaman lebih di bidang caregiver. Saya bersedia PKL di sana di Sentul gitu kan. Di rukun senior living boleh. Kayaknya selama saya kerja di sini itu PKL maksudnya belum ada yang lompatan sejauh itu ya. Mungkin kalau ada nanti bakal menjadi rekor. Makanya itu kan jadi gini, kita tuh kalau misalnya nih kan kita kan sekarang luas nih ya. Masa anak-anak itu
Ya di dalam sini biasakan PKL kan. Nah, coba terobosan barunya tuh kayak misalnya yang jurusan asisten keperawatan dan caregiver, coba keluar kota ke Bogor, gitu kan. Terus misalnya contoh lain juga nggak cuma yang HKC aja, yang farmasi, yang TLM, misalnya PKL dengan industri-industri di luar. Nggak ada kalau di Kalimantan, di Jawa. Ya mungkin Jawa, cari industri yang sesuai lah. Yang mau ber-MOU dengan kita, gitu kan. Ya selama orang tuanya mengizinkan, ya kan, dan siap membiayai, gitu kan, kita keluar. Karena siap mengurus gitu maksudnya. Ya maksudnya kan kayak kita ini ingin membuat pengembangan misalkan kayak tadi tuh saya dengar waktu podcast sama Bapak Ibu Puskesmas itu kayak coba kita ilmu kita itu biar bukan di sini. Oh nanti ada seminar, ada webinar. Enggak, ilmunya itu biar enggak kayak kata dalam tempurung. Maksudnya kayak di situ-situ aja. Kita harus nyoba untuk keluar dari tempurung itu untuk meraih sesuatu yang siapa tahu itu bakal membuat lebih berkembang gitu kan. Contohnya misalkan saya juga baru tahu loh ternyata perawat itu ada perawat yang caregiver, pekerja sosial gitu. Maksudnya perawat lansia, terus maksudnya tidak cuma perawat yang di rumah sakit gitu kan, atau yang biasa bantu dokter, ternyata ada yang keluar atau ada yang dipanggil atau ada yang memang khusus untuk bidang-bidang tertentu gitu kan. Jadi saat ini tuh banyak sekali maksudnya kayak bidang-bidang yang kesehatan. Maksudnya kesehatan itu tidak melulu dokter atau ya pokoknya apoteker, ada banyak lain. Kan saya juga sempat diskusi ya dengan orang puskesmas. Sasaran saya itu awalnya dokter. Dokter ternyata beliau datang dengan rekannya. Beliau jabatan sebagai promosi kesehatan. Dari situ baru saya terbuka, ternyata kesehatan itu ya nggak cuma seorang dokter, seorang perawat, farmasis gitu kan. Ternyata bapaknya itu adalah lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Dan kebetulan kita pun punya rekan guru yang jurusannya SKM. Oh iya. Ya kan? Tapi nggak cuma dari situ. Pikiran saya pun belum terbuka walaupun saya punya rekan nih ya SKM. Ternyata SKM itu di dalamnya ada 8 cabang lagi. Gitu. Masih banyak lagi. Nah, 8 cabang di dalam SKM. Salah satunya tuh yaitu tadi bapaknya promosi kesehatan. Saya jadi bertanya-tanya, oh iya, saya juga perlu bertanya nih sama teman saya. Teman kita itu SKM-nya bidang apa? Oke. Bidang apa? Bidang olahraga kan? Karena ngajar olahraga. Karena yang dijelaskan sama bapaknya ternyata SKM itu ada 8 cabang, 8 bidang, dan salah satunya promosi kesehatan. Oke. Oh ternyata saya bilang, ternyata butuh juga ya seorang promosi kesehatan, jelas. Puskesmas pasti membutuhkan itu. Yang pintar ngomong. Berarti kita harus tanya dulu ya. Iya. Kita SKM iya, ada macam-macam soalnya. Kan. Oh ternyata yang luas ya kan, seluas itu ilmu kesehatan itu gitu kan. Bidang kesehatan itu gak cuma dokter, tentunya dokter gitu. Sampai saya bilang, Bu dokter, padahal kalau anak kecil itu 4 tahun nih ditanya, cita-citamu apa? Dokter. Cita-citamu apa? YouTuber promkes. Belum ada ya. Gak mana tahu sekarang ada konten kreator yang tiktokers yang promkes itu kan. Jadi isi TikTok itu nggak melulu joget-joget tapi bermanfaat. Promosi kesehatan. Ya yang simpel-simpel gitu kan. Jadi menggabungkan keilmuan dan kekinian gitu. Bisa ya. Jadi ilmunya ternyata itu kan bisa konten YouTuber promosi kesehatan. Ya jadi anak-anak itu tidak terbelenggu misalkan ya pekerjaan atau hanya itu aja, atau mungkin kayak aku udah di sini nih, aku ya cuma ini aja yang bisa aku kerjain. Ya enggak juga, karena eranya sekarang udah sangat luas itu kan. Bahkan tadi mungkin di puskesmas tadi, maksudnya gini, mungkin di puskesmas butuh misalkan puskesmas kan ngadain acara ulang tahun kah atau apa namanya, aksi hari gizi lah atau aksi apalah, butuh orang-orang yang bisa merancang acara, ngisi acara, nyanyi misalkan. Masa bikin acara nggak ada tari pembuka misalkan, atau opening nyanyi, ya berarti kan butuh dari orang yang bisa nyanyi. Atau paling nggak minimal lah cari orang, cari pengisi acara, atau mungkin ya
paham acara. Maksudnya ternyata luas sekali ya di puskesmas yang saya kira cuma paling cuma ngurusi kesehatan atau paling administrasi. Pasien ya kan? Pasien, masyarakat. Udah ternyata sampai saya tanya, Pak berarti kan beliau promkes. Pak berarti yang pegang akun Instagram saya loh. Saya bukan. Iya. Itu sekarang ini puskesmas juga kan puskesmas Gunung Sari Ulu. Nah, saya sebut ya. Sekarang akun puskesmas atau instansi kesehatan itu juga punya sosmed. Punya untuk sosmed. Ya itu tadi mungkin ya untuk promkes atau paling nggak mengabarkan mungkin kemarin gara-gara info vaksin atau info COVID gitu kan, info malah yang terbaru itu terkait stunting. Coba, saya bilang sama bapaknya, Pak memang ya stunting itu sedang familiar. Maksudnya orang-orang tuh sedang menggerakkan tentang gerakan stunting itu gitu. Cegah stunting. Okay. Kayak misalnya mahasiswa ngadain acara pasti bahasnya stunting, mahasiswa kesehatan gitu kan. Terus misalnya sering juga lihat kayak di influencer bahasnya tentang stunting, ya kan. Terus malah ada rekan saya itu bukan orang kesehatan, tapi dia diminta untuk mempromosikan program cegah stunting, gitu kan. Berarti kan saking pentingnya tuh kan si stunting itu. Nah itu tuh kerjaan orang promosi kesehatan. Oke. Gitu. Jadi memang kita ini sekarang ini ya, apapun di pekerjaan kita atau apapun bidang kita itu tidak lepas dari kemajuan teknologi atau ya eranya gitu kan. Kalau dulu mungkin promosi kesehatan atau itu cuma sekedar keliling penyuluhan atau bikin acara di balai RW atau balai RT. Sekarang ya kan orang-orang juga udah banyak lihat HP, orang tua mungkin yang cari tahu info pasti di HP. Kayak misalkan penyakit apa sih, misalkan ibu hamil misalkan. Terus sekarang tuh Google tuh kan canggih juga kan. Misalnya kita cari cara mencegah DBD, ternyata Instagramnya puskesmas itu sudah mempost cara mencegah DBD gitu. Padahal kita searchingnya tuh di Google loh. Tapi pas kita searching muncullah timeline itu terkait dengan Instagram puskesmas cara mencegah DBD. Kita klik masuk, gitu kan. Jadi dia tuh sudah se-fleksibel itu Google juga gitu kan, cari informasi itu dari mana-mana gitu kan. Makanya memang tidak bisa lah, maksudnya kayak orang-orang di kesehatan kalau mereka cuma pakai cara lama ya mereka bakal ketinggalan gitu. Misalkan menginformasikan sesuatu, terutama mungkin memang titik balik di COVID yang mana kan isolasi mandiri nggak boleh ketemu, ya udah lewat sosmed, lewat DM atau lewat hotline WA atau nomor-nomor yang bisa dihubungi gitu ya. Contoh ini acara ini podcast, kan sebenarnya bisa juga, makanya tadi bapaknya tuh gini, ibu dia tuh merasa mendapatkan inspirasi, kan promosi kesehatan toh? Ya kan? Acara kita inspirasi. Podcast. Baru pertama. Iya ya kata beliau itu. Ya selama ini kan hanya lewat media sosial. Promosi kesehatan. Sedangkan kan kalau yang langsung kayak gini belum ada kan, maksudnya kan ini kan memberikan informasi secara langsung gitu kan, bisa ditonton atau bisa kita pun live gitu kan. Oh iya betul Bu, itu memang yang belum terpikirkan, sudah terpikirkan cuman belum berjalan. Podcast. Ya saking sibuk ngurus pasien. Kapan syutingnya? Ini kan kita kalau liburan aja. Jadi bisa seperti ini. Karena umurnya gak masuk, bisa syuting. Kalau pasien kan tiap hari pasien libur. Tapi ya kita menginspirasi ya berarti ya. Acara kita menginspirasi operasi. Mereka mau bikin program juga mungkin ya. Program untuk mengundang pakar juga mungkin ya, atau mengundang yang terkini misalkan ngomongin mungkin cegah stunting atau mungkin penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi karena sesuai banget kan program kita kan obrolan pakar mengedukasi. Betul kan, pakar mengedukasi kayak tadi misalnya dokter bisa mengedukasi terkait stunting, terkait pencegahan DB gitu kan. Oh iya betul Bu katanya gitu ya, bisa mengedukasi dan itu pun salah satu promosi kesehatan. Gitu. Kita harus cepat-cepat daftarin program kita supaya nggak dikena hak cipta. Kan kalau royalti lumayan. Idenya operasi itu udah jadi landmark gitu loh. Nanti makanya terus ternyata nggak nyangka juga loh saya ini. Maksudnya orang puskesmas atau orang-orang
luar yang diundang itu kan sudah kita anggap kayak jagonya nih. Ternyata mereka juga bertukar ilmu atau bertukar pengalaman. Pak Dino, BTW tadi kan di awal tuh pengalaman kerja di industri. Kok ini saya tahu tentang sekolah, jelasin dulu dong di sini. Kalau saya juga bekerja di SMK Kesehatan Air Langga. Oh iya. Jadi ini juga sharing pengalaman di SMK Kesehatan Air Langga. Oh iya. Jadi seorang guru itu ini sebagai mahasiswaan. Kalau tadi sebagai alumni pekerja industri, sekarang sebagai wakasiswaan. Dilanjutkan kerja di sekolah. Iya, maksud saya kayak gitu. Gak apa-apa, biar penasaran. Umas. Kalau saya lebih nyaman dengan Umas gitu maksudnya. Umas tahu semuanya kalau Umas ya, karena kan hubungan dengan masyarakat harus tahu di dalam. Makanya sekarang diceritakan. Oh iya, baik. Jadi di SMK Kesehatan Erlangga ini ada sub bagian pekerjaan atau sub bidang, yaitu wakasiswaan atau wakil kepala bidang kesiswaan yang mengurusi tentang ya seputar kegiatan siswa, program-programnya dan sebagainya. Dan ada satu yang sebenarnya jabatan lamanya dan akhirnya digabung atau di blend aja karena mirip-mirip aja. Yaitu adalah bagian humas dan kerjasama serta PKL atau praktek kerja lapangan gitu kan. Bidang humas kerjasama. Nah, ini melekat di Ibu Anissa sekarang sehingga beliau bisa menceritakan mengenai sekolah SMK. Nanti bingung katanya loh, ibunya tadi ini bahas tentang industri. Lo kok tahu tentang sekolah itu ya? Gitu. Jadi saya sekarang kerja di sini. Ini bukan orang eksternal. Ini duniaku. Kan kita sharing pengalaman kerja dari internal. Berarti ini bukan yang dulu punya pengalaman kerja di eksternal. Berarti ini bukan program operasi nih. Obrolan pakar mengedukasi kan pakar. Dulu pernah kerja di industri. Obrolan orang dalam menginspirasi. Maksudnya orang internal. Orang itu. Ya maksudnya kita akan terinspirasi dengan maksudnya gini, di dalam SMK Kesehatan Erlangga yang semakin berkembang ini, kita akan tahu kualitas dari orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu adalah alumni yang sudah berpengalaman gitu. Maksudnya ini sekolah institusi ini. Nah, kalian orang-orangnya ini loh dari industri nama. Kalau misalnya ditanya yang kok bisa ditarik, emang apa yang bisa ditarik dari industri? Gitu kan. Yang pertama ada dong kedisiplinan. Kedisiplinan. Bukan merasa disiplin enggak ya, cuman saya bekerja di industri, ya kan, saya punya pengalaman segimana jam kerjanya ketat sekali gitu kan, dan kedisiplinannya lalu bisa saya bawa tarik, saya terapkan di sini. Gitu kan. Kalau bisa ditanya apa nih garis lurusnya yang bisa diambil, pengalaman apa atau misalnya pembelajaran apa yang bisa ditarik garis lurusnya gitu kan, yaitu yang pertama kedisiplinan. Ya kan, penting bagi sekolah. Anak-anak itu kan harus disiplin. Ya kan. Nah dari itu misalnya masuk jam 7 ya jam 7. Dan alhamdulillah di sini pun seperti itu kan. Di SMK Kesehatan gak cuman siswanya saja, gurunya pun jam kerjanya ada jamnya. Misalnya siswa tidak boleh telat, maksimal jam 7.15. Kami pun begitu. 7.15 sudah di sini. Nah itu yang bisa diambil kedisiplinannya, ya kan. Terus kalau misalnya hal lain nih yang bisa ditarik dari industri ke sekolah apa, budaya kerja. Sekarang kan, nah yang namanya kita SMK kan, SMK Bapak ikut nggak workshop budaya kerja? Ikut. Ya kan, berarti kan dari pengalaman kita kerja di tempat lain, ya, ada yang bisa kita bagi atau kita sharing budaya kerjanya seperti apa sih, gitu kan. Apalagi untuk jurusan SMK, ya, yang erat kaitannya dengan dunia industri atau dunia kerja. Itu terkait budaya kerja. Misalnya budaya kerja di misalnya ya di tempat saya yang dulu, waktu makan 30 menit. Ya 30 menit. Makan apapun 30 menit. Berarti gini, kita tuh harus mengkonsep makanan yang kita bawa adalah makanan yang bisa kita makan selama 30 menit. Waktu istirahat misalnya sholat 15 menit. Ya kita maksimalkan. Ya waktunya sholat ya sholat, jangan ngobrol dulu. Ya kan, kalau ngobrol dulu ya habis waktunya.
gitu. Maksudnya itu budaya kerja yang bisa kita tarik. Terus misalnya budaya kerja lain, kan kalau di industri itu ada pergantian shift ya. Kan? Kalau misalnya gini, padahal waktu kerja itu misalnya contoh ya, shift kedua tuh misalnya di jam 2 masuknya, terus yang shift pertama pun habis di jam 2. Kalau misalnya nih yang shift kedua datangnya tepat di jam 2, nggak ada waktu dong buat sharing apa yang sudah dia kerjakan. Ya kan? Tapi si shift 2 ini tidak tepat datang di jam 2, tapi datang di setengah 2. Jadi dia punya waktu 30 menit untuk transfer atau untuk sharing apa yang sudah dikerjakan temannya di shift 1. Budaya kerja kan? Budaya kerja, jadi dia meluangkan waktunya 30 menit untuk sharing sama temannya. Berarti kalau di sekolah, pulang sekolah jam 4, sharing sama temennya yang masuk jam 4 sampai malam. Maksudnya itu kan bukan itu. Jam misalnya gini, masuk sekolah 7.15 toh, dia bisa datang lebih cepat. Lebih cepat, lebih awal. Di jam 6.45 ngerjain PR. Ya nggak apa-apa dong. Oh ya nggak apa-apa. Sharing ya. Asal nggak dikerjakan pas jam pelajaran gurunya. Iya. Kan maksudnya kan. Misalnya sudah ngerjain di rumah ternyata dia bingung, aduh mentok nih gimana kerjanya datang sama temennya, ini loh ngerjainnya kayak gini. Iya. Akan terjadi interaksi positif gitu ya, karena saling sharing. Iya. Terus misalnya dia jadi petugas upacara nih, nggak mungkin dong dia 7.15 tank baru datang, 6.45 sudah datang, dia sudah prepare, sudah siap-siap, jadi waktunya 7.15 sudah siap. Gitu yang bisa diterapkan budaya kerjanya. Jadi kebetulan di sekolah kita ini ada budaya pembentukan karakter. Ini kan ada 11 yang dikembangkan, dan mungkin itu menurut saya, jadi kalau sekarang ini tuh nilai itu atau kompetensi itu bisa dipelajari lah. Tapi sedikit banyak sekarang ini juga banyak ngomongin tentang attitude atau karakter-karakter. Jadi sebagai seorang nanti yang lulusan dari sekolah itu selain dibekali dengan kemampuan kompetensinya di bidang farmasi, perawat, TLM, apapun jurusannya, itu harus ditunjang dengan karakter yang baik, maksudnya yang bagus itu. Itu bagaimana? Memang benar gitu ya berarti ya? Memang kalau di dunia industri gitu ya? Iya, jadi gini, kalau misalnya 11 karakter itu kan banyak sekali itu, peduli lah, gitu kan, tanggung jawab, jujur, disiplin. Ada disiplin juga. Itu tuh semua disiplin kan tadi. Itu tuh semua benar-benar akan digunakan pada saat kita bertemu langsung dengan dunia kerja, gitu kan, karakter itu tuh, gitu kan, implementasinya tuh nanti pas kita saat bekerja, gitu kan. Kalau kita sudah misalnya nih, ini kan dibangun dulu nih karakternya pada saat sekolah. Ya kan, jadi nanti pada saat mereka kerja itu, ya kan, atau mereka nanti kuliah lanjut kerja itu apapun itu, gitu kan, mereka sudah punya karakternya itu sudah terbangun di diri anak-anak itu, gitu kan, karena memang betul gitu kan. Contoh misalnya nih di industri nih, misalnya contoh yang karakter peduli lingkungan. Ya, satu contoh. Saya pegang, yang nggak usah jauh-jauh di sini aja, saya pegang mikroskop di belakang saya ya, saya pegang mikroskop, dan kamu pegang inkubator di belakang. Pegang di belakang ada inkubator. Saya kira oven tadi. Mau masak. Inkubator. Saya pegang ini. Lalu saya lupa matikan mikroskop saya. Padahal kamu pegang inkubator kan? Anggapan ini pekerjaan saya. Pekerjaan. Terus saya lupa matikan. Lalu pasti kalau misalnya nih dia nggak punya karakter ya, terserah aja mau dia lupa matikan, saya pulang aja langsung. Gitu kan? Tapi karena kamu merasa peduli, ya kan, dengan lingkunganmu, gitu kan. Oh, teman saya lupa nih, positif dong jadinya. Lupa nih, belum matikan, ya sudah saya matikan. Saya matikan, kamu bantu matikan, kamu bantu rapihkan. Gitu kan? Nah, itu kan karakter yang memang harus dibangun. Gitu kan, ternyata yang peduli itu ya perlu, penting. Contohnya implementasinya di dunia kerja tuh ya kayak gitu.
teamwork ya apa nama kerennya nggak masing-masing nggak ya lo gue gitu kan, dan itu perusahaanmu kerjaanmu, aku nggak akan lah, nggak usah ikut campur urusan orang, nggak kayak gitu kan. Ternyata ya itu tuh penting gitu kan, untuk membangun satu teamwork tuh ya itu tadi ada karakter yang dimiliki masing-masing. Oke. Gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau apa namanya ya terkait lah istilahnya apa yang di sekolah, mulai budaya kerja yang ditularkan dari pabrik ke sekolah, lalu pengembangan karakter unggul supaya nanti siap atau benar-benar siap dipakai di dunia industri, karena mungkin kompetensinya tinggi atau nyampe, ternyata karakternya nggak bisa diajak kerjasama atau mungkin nggak disiplin atau mungkin ya nggak jujur lah, ini agak susah ya bertahan. Contoh lain juga misalnya di bidang pelayanan ya. Tadi kan saya berdiskusi dengan Dokter Yulia dari Puskesmas Gunung Sariwu kan. Seorang dokter gitu kan, tidak hanya mengobati. Maksudnya mengobati itu datang, dia cerita tapi kasih obat. Selesai. Enggak. Gitu kan. Tapi terkadang dia itu harus mengobati dari hati. Waduh. Gitu kan. Berarti kan ada empati ya. Ya, dalam diri misalnya gini, kalau misalnya nggak ada empati nih, ya udah kita obati aja, kasih obat sudah pulang selesai. Tapi ternyata pasien tuh nggak akan sembuh cuman dengan diberikan obat. Katanya gitu. Coba kalau pasien datang, kita dengarkan dulu, karena terkadang pasien itu butuh didengarkan. Gitu kan? Ya berarti kan ada dalam diri dia itu punya karakter yang bisa empati kepada orang gitu kan. Coba kalau nggak ada empati, ya udah biarin aja, mau dia sakit, mau dia apa gitu kan, yang penting saya udah kasih obat. Ya gitu kan. Seorang dokter pun harus punya karakter seperti itu. Gitu kan, itu tadi sharing ya dari beliau, karena kata beliau mengobati itu nggak cuma tanya sakit apa, lalu keluhannya apa, kasih obatnya gitu, tapi ajak dulu sharing. Gitu kan, ajak dulu dia masuk ke dunianya kita gitu kan, diajak cerita, ya kan, siapa tahu pikirannya ternyata penyakitnya itu dari pikirannya, bukan fisik ya, bukan fisik, dari pikiran, dari kondisi kejiwaan sembuh, gitu kan. Nah jadi berarti kan empati, ya kan, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang, gitu kan, gimana cara kita menarik simpatik orang, ya kan. Jadi nggak cuman memikirkan diri sendiri gitu kan, tapi peduli dengan sekitarnya, peduli dengan orang lain. Tuh. Sepertinya saya juga butuh ya, karena tekanan kerja. Saya mau memeriksakan kejiwaan saya. Karena ternyata dokter bisa maksudnya saya kira kalau kejiwaan harus ke psikiater, ternyata dokter juga bisa, karena psikolog. Tapi memang spesifiknya ke psikolog ya, memang psikiater, psikolog gitu kan, butuh yang mana. Setelah podcast inilah mungkin saya butuh. Ini pikirannya kemana-mana, belum kerjain rapot, malah podcast. Baik, itu saja mungkin yang dapat dibagikan dalam kesempatan kita kali ini, karena kita masih banyak kerjaan. Banyak yang harus kita sharingkan. Ya, sampai jumpa di pertemuan episode lagi. Kita rencana akan ada 100 episode dan setiap episode 1 jam. Wow, luar biasa sekali, cita-citanya tinggi. Ya, nggak tahu sampai kapan, moga-moga kita bisa membagikan pengalaman keilmuan atau ya sharing. Atau mungkin kita juga bisa mengundang bintang tamu dari berbagai macam kalangan, entah pendidikan, pakar-pakar yang lain, kesehatan, dan yang mungkin terkait juga dengan dunia kesehatan. Content creator mungkin, siapa tahu ada anak kesehatan yang mau jadi content creator juga. Dan terima kasih untuk kehadirannya Bu Anissa yang sudah meluangkan waktu, dan saya juga terima kasih. Kok terima kasih kok dari sendiri. Terima kasih kamera, terima kasih ruangannya Ibu Atik, labnya sangat luar biasa, supaya dipinjemin lab tadi. Support by Lab TLM, sponsor rapot. Peralatan di Lab TLM. Peralatan Lab TLM luar biasa. Mari masuk SMK Kesehatan. Oh ya, promosi terakhir promosi ya. Kita kan udah PPDB nih, udah. Kesehatan Airlangga Truly Health Vocational School.
School. Udah PPDB berarti promosi, kalimat promosi, kata-kata promosi. Kata-kata promosi. Silakan kata-kata promosi karena Ibu Humas. Ini seperti saya. Kata-kata promosi jadi orang-orang itu wah. Ya banyak sekali ya, seperti yang dibilang tadi dari Dokter Yulia. Nah, dari manapun kalian, siapapun kalian, ya, yang paling terpenting itu minat. Nah, SMK Kesehatan Airlangga bisa meluruskan minat dan bakat kalian. Iya enggak? Ya kan, seperti yang tadi sudah saya bilang gitu kan, SMK itu selangkah lebih maju. Setidaknya kalian sudah punya gambaran ke depannya akan jadi apa atau akan seperti apa. Ya kan? Gabung bersama kami di sini gitu kan. Kita coba 3 tahun di sini, apa yang akan kalian dapatkan di sini gitu kan. Karena saya juga alumni SMK. Apa? Rapor. Minimal ya, memang namanya sekolah masa pada rapor. Ya pengalaman, minimal pengalaman dunia kerja dapat. Gitu. Pendidikan dapat, pengalaman dapat, karakter dapat. Komplit ya. Betul. Siap. Dunia kerja industri wirausaha. Kurang apa coba ya? Gabung di bersama kami. Podcast juga bisa jadi konten kreator kan. Ini bisa buat nyanyi juga, rekaman musik gitu kan. Iya, bisa nyanyi. Iya betul sekali. Komplit. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Terima kasih penonton yang udah subscribe, nonton sampai berapa menit tadi. Ya.